Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelumnya suaranya cukup jelas ya jamaah? Jelas ya, mudah-mudahan jelas ya. Kurang ya, ini mungkin karena menggema atau karena kurang treble, biasanya agak ngebas gitu. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa pertemukan kita di masjid, di salah satu rumah Allah ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu, yang ini merupakan ibadah yang besar sekali fadilahnya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang cukup terkenal, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Al-hadis yang artinya ketika seseorang atau sekelompok orang itu berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid untuk tilawah kitabullah dan saling mengkajinya di antara mereka, maka Allah akan berikan 4 hal. Yang pertama, adanya ketenangan, sakinah, perasaan tenang. Dan ketenangan ini terbukti dari banyaknya yang ngantuk biasanya di kajian ya. Saking tenangnya ngantuk gitu ya, tertunduk-tunduk gitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi menggunakan istilah ghasyiyat. Ghasyiyat itu artinya diliputi dari berbagai penjuru. Dan rahmat Allah inilah jamaah sekalian yang sangat-sangat kita perlukan. Karena tanpa rahmat Allah jamaah sekalian, tidak ada satupun manusia ini yang akan masuk jannah. Naam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengatakan itu. Nabi bersabda, innahu la yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amalihi. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang hanya dengan amalnya dia masuk surga. Tidak. Qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah? Jawab beliau, wala ana, termasuk saya. Illa, kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatih, kalau Allah menaungiku dengan rahmatnya. Jadi tanpa rahmat Allah, amalan sekelas Rasulullah saja tidak cukup untuk menyelamatkan diri beliau dari siksa Allah dan memasukkan beliau ke dalam jannah. Tidak cukup kalau nggak istilahnya dikatrol dengan rahmat Allah. Oleh karena itu, semua yang mendatangkan rahmat Allah ini harus kita buru jamaah sekalian. Salah satunya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Wa ghasyiyat, pakai istilah dilingkupi ya dari berbagai penjuru oleh rahmat Allah. Berarti banyak apa sedikit nih rahmat Allah yang Allah curahkan? Banyak. Wa haffadhumul malaikah, yang ketiga, para malaikat akan membentangkan sayap mereka. Jadi malaikat itu bersayap. Jangan dibayangkan kayak apa ya, pokoknya bersayap. Mereka membentangkan sayapnya di majelis-majelis ilmu ini sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap orang-orang yang ada di majelis ilmu. Dan yang keempat, yang paling spesial adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut-nyebut mereka. Allah jamaah sekalian, kalau antum disebut-sebut sama Bapak Presiden, bangga enggak? Nama antum disebut sama Presiden, bangga enggak?
kalau disebut sama Raja Salman misalnya, wah Raja Salman kenal sama jamaah Godean mengaji, Masya Allah, ini bangga ya. Ini yang nyebut-nyebut bukan presiden, bukan Raja Salman, yang menyebut adalah rajanya alam semesta, Allah. Wa dzakarahumullah, Allah menyebut-nyebut mereka fi man indah, di kalangan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Jadi ini fadilah yang sangat besar, ini Allah berikan bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu di rumah-rumah Allah. Dan mudah-mudahan kita malam ini termasuk kepada orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Allahumma amin. Ada sebuah hadis yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang mulia kali ini, jamaah sekalian. Hadisnya tidak panjang, tidak pendek bagi saya. Jadi bagi antum mungkin lumayan panjang, tapi hadisnya ini cerita enteng, insyaallah. Saya tahu jamaah Godean suka sama cerita kan? Ya, semua orang suka sama cerita. Jadi sekarang saya mau bercerita. Ada sahabat yang namanya Amr ibn al-As. Pernah dengar ya? Siapa yang belum pernah dengar angkat tangan? Ya, karena barusan saya sebut namanya. Jadi harus pernah dengar semua. Taib. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bercerita sebagai berikut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan sahih. Kharaja jayshun minal muslimin ana amiruhum. Ada sekelompok pasukan dari kaum muslimin yang dikirim dan aku diangkat sebagai amir mereka, komandan mereka. Hatta nazalna al-Iskandariyah, sehingga kami pun tiba di sebuah kota namanya Al-Iskandariyah. Di mana ya? Di Mesir. Bagus. Alexandria. Bahasa Inggrisnya Alexandria, bahasa Arabnya Al-Iskandariyah, di Mesir sana. Dan ketika itu Mesir masih di bawah kekuasaan Romawi Timur, yang agamanya apa? Nasrani. Faqala 'azimun min 'udhamaihim. Biasa nih jamaah, sebelum pasukan itu berperang, biasanya ada negosiasi dulu, ada runding-rundingan dulu. Kalian datang ke sini mau apa? Bagaimana kalau begini? Bagaimana? Walhasil kalau nggak ada kesepakatan, ya baru perang. Tapi kalau ada kesepakatan, ya nanti sesuai dengan apa yang disepakati dalam perundingan itu. Maka pembesarnya Alexandria atau Iskandariyah itu bilang begini, akhriju ilayya rajulan yukallimuni wa ukallimuh. Tolong suruh ke sini satu orang dari kalian, saya mau ajak dia bicara. Mau diajak apa? Bicara, nego. Fakultu Amr bin al-As, yang notabene adalah siapa tadi dia? Komandannya pasukan kaum muslimin, bilang begini, la yakhruju ilaihi ghairi, jangan ada yang nemuin dia kecuali saya sendiri. Dan sahabat Amr bin al-As ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, sejak sebelum beliau masuk Islam sudah dikenal sebagai negosiator ulung jamaah, jago untuk negosiasi. Bahkan beliaulah yang dulu dikirim oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk melobi Raja Najasyi yang mau menerima sekian puluh sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Ethiopia, itu ke Habasyah, mencari suaka politik. Nah, orang-orang Quraisy ini geram gitu ya, kok bisa nih mereka dilindungi sama Najasyi. Maka dikirimlah Amr bin al-As ke sana untuk memprovokasi supaya beliau mencabut suaka politik itu dan menyerahkan kembali orang-orang yang kabur dari Mekah ini untuk disiksa atau bahkan dibunuh. Itu yang dikirim Amr bin al-As. Jadi terkenal sejak zaman jahiliyah dia sebagai jago debat, negosiator. Fa kharajtu wa ma'i turjumani wa ma'ahu turjumanu. Maka aku pun berangkat dan aku didampingi oleh penerjemahku, dia pun didampingi oleh penerjemahnya dia.
hatta wudi'a lana mimbarun, sampai kami disediakan sebuah mimbar, podium. Faqal, dia bertanya, ma antum? Antum itu apa? Artinya gitu. Bukan antum itu siapa? Antum itu apa? Manusia bukan, gitu ya. Ini pertanyaan yang istilahnya apa, kalau istilahnya orang godean, shock terapi, gitu ya. Menggertak gitu loh, menjatuhkan nyali dulu. Kalian ini apa, gitu loh. Maka dijawab oleh Amr bin al-As, faqultu inna nahnu al-arabu wa nahnu ahlu syauqi wal qarad wa nahnu ahlu baitillah. Kami dari bangsa Arab, kami ini orang-orang yang tinggal di daerah yang banyak pohon berdurinya dan banyak pohon yang menghasilkan getah untuk menyamak kulit, namanya pohon qarad. Dan Mekah itu terkenal dengan penghasil kulit-kulit yang sudah disamak, terkenal. Maka ketika orang-orang musyrik itu mengirim Amr bin al-As ke Raja Najasyi, dia bawa hadiah. Hadiahnya kulit. Itu khasnya, kerajinan khasnya Mekah ketika itu. Dan kami juga orang-orang yang mengurusi Baitullah, Ka'bah maksudnya, karena dia berasal dari suku Quraisy, dan suku Quraisy adalah warga asli kota suci Makkah yang mengurusi Ka'bah. Kunna adhyaqan nasi ardan, mulai dia menceritakan masa lalu suku Quraisy yang dia adalah salah satu bagian dari mereka, artinya sebelum mengenal Islam. Kunna, kami ini dulunya adhyaqan nasi ardan, bangsa dengan kampung halaman yang paling sempit, karena kota suci Makkah itu jamaah sekalian terletak di lembah, di sekelilingnya ada gunung-gunung ya. Cuman sekarang gunungnya sudah dipangkas jadi hotel. Dulu itu gunung-gunung isinya, makanya dibilang wadi ya, lembah. Disempit kan lembah itu, bukan daerah yang rata gini, bukan, sempit. Kunna adhyaqan nasi ardan wa ashaddahum 'aishan, dan kami ini orang yang paling prihatin hidupnya, paling mengenaskan. Na'kulul maitata wad dam, mulai ini dia juga bikin shock terapi sama si pembesar Alexandria. Kami ini saking ngenesnya, kami ini makanannya bangkai, minumannya darah. Nah, mulai ini ya. Namanya juga negosiator, harus pandai menggentarkan nyalinya musuh. Na'kulul maitah waddam, makanan kami itu bangkai sama darah. Wa yughiru ba'duna 'ala ba'din, dan kami biasa saling bunuh satu sama lain. Wah, tambah ngeri lagi ini musuhnya ini. Kami biasa saling perang, itu udah biasa, sudah rutinitas kami itu. Suku ini nyerang suku itu, diserang lagi sama ini, itu udah kerjaan kami setiap hari. Menu utama kami apa tadi? Bangkai. Minuman favoritnya darah. Bi asyaddi 'aishin 'asha bihin nas, pokoknya kondisi kehidupan kami adalah kondisi kehidupan orang yang paling keras kehidupannya. Yang terbayang di benak kalian itu sekeras apa, sesengsara apa, ya itulah kami dulu. Tapi katanya sahabat Amr ibn al-As, hatta kharaja fina rajulun laysa bi'a'zamina yawma idzin syarafan wala aktsarina mala. Kami tetap dalam kondisi seperti itu sampai suatu ketika muncullah seorang laki-laki dari kalangan kami. Yang laki-laki ini ketika dia muncul, dia bukanlah orang yang paling kami muliakan, bukan orang yang kami pandang paling tinggi status sosialnya ataupun paling kaya di mata kami, bukan. Karena orang-orang jahiliyah itu akan memuliakan orang yang kaya, anak lakinya banyak,
pandai bersyair, bangsawan, itu yang dimuliakan. Ya, akhlak itu nomor sekian bagi mereka. Harta itu lebih mengangkat kedudukan sosial seseorang. Dan Nabi bukan orang kaya, bukan juga diasuh oleh orang kaya, bukan. Yang ngasuh itu fakir. Abu Thalib itu fakir, Abu Thalib itu miskin dia. Kemudian dia juga tidak punya anak laki, Nabi. Anaknya kecil meninggal semua. Mereka sangat menghargai orang kalau punya anak laki. Kalau punya anak perempuan malu. Ini namanya juga jahiliyah. Jadi mereka masih memandang status sosial itu berdasarkan harta. Oh, pandai bersyair, wah dikagumi. Nabi nggak bisa syair, nggak bisa baca tulis, bukan orang kaya. Jadi di mata mereka Nabi itu ketika pertama kali muncul bukan orang yang paling top di mata mereka, di mata orang-orang apa? Quraisy. Apa kata Nabi ini? Wa qala ana Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya'muruna bima la na'rif. Nah, ini hakikat dakwahnya Rasulullah. Disingkat, diringkas oleh sahabat Amr bin Al-As dengan dua kalimat yang sangat singkat, padat dan hebat. Ya, kalau antum mau catat jamaah, catat ini, yang lain lupain nggak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan. Yang ini dicatat ini. Ini apa hakikat dakwahnya Rasulullah? Ya'muruna bima la na'rif. Beliau nyuruh-nyuruh kita, ngajarin kita melakukan apa-apa yang kita nggak pernah mengenal sebelumnya. Jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang aneh bagi orang-orang masa itu. Nggak pernah mereka diajarin kayak gitu sebelumnya. Ini ciri khasnya ajaran Rasulullah. Dan itu akan kembali dianggap aneh lagi. Yang murni, yang asli dari Rasulullah itu nanti akan, ya sekarang sudah mulai ya, akan dianggap aneh lagi, hal baru. Padahal nggak baru, cuman kitanya yang baru tahu. Beda loh ya. Ini ajaran baru atau ini ajaran yang kita baru tahu. Dia nggak baru sebetulnya, cuman kita baru tahu. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dalam keadaan gharib, aneh, dan dia akan kembali dianggap aneh seperti sedia kala. Fatuba lil ghuraba. Tapi beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh karena dia mengikuti Islam yang murni yang diajarkan oleh Nabi itu. Antum mesti akan dicap aneh, tenang aja. Ya, dijamin sama Nabi kalau ikut ajaran Nabi dianggap orang aneh. Karena biasanya anti mainstream. Sebagaimana dulu Nabi ketika pertama kali mengajarkan Islam dibilang aneh. Ya'muruna bima la na'rif. Ini poin pertama. Yang kedua, wa yanhana 'amma kunna 'alaihi wa kanat 'alaihi abauna. Dan melarang kami. Saya ulang, dan melarang kami dari apa? Dari yang sudah menjadi tradisi kami dan leluhur kami. Suruh stop. Yang kami nggak pernah melakukan suruh ngerjain, yang sudah jadi kebiasaan dan tradisi turun temurun kami suruh stop. Nggak boleh diterus-terusin. Itu hakikat dakwahnya Rasulullah. Selesai kajiannya ya. Jadi apa hakikat dakwahnya Rasulullah? Coba diulang. Mengajarkan sesuatu yang tidak pernah kami ketahui sebelumnya, aneh, dan melarang kami dari mengerjakan sesuatu yang sudah jadi tradisi turun temurun. Itu hakikat dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau mau disingkat dalam dua kalimat yang singkat, padat dan hebat, tapi berat. Berat gak? Berat gak? Kalau gak berat, gak akan keberatan itu Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya itu untuk menjadi seorang Muslim. Karena meninggalkan kebiasaan itu berat. Tapi tidak ada Islam tanpa itu. Gak ada Islam tanpa itu. Jadi yang mereka permasalahkan itu
Karena Nabi itu menyuruh mereka untuk merubah kebiasaan syirik mereka, kebiasaan ya semua. Rata-rata yang diajarkan oleh Nabi itu diametral dengan apa yang sudah mereka praktekkan secara turun-temurun. Ada hal-hal baik yang itu dipertahankan oleh Islam, ada, tapi sedikit, tidak banyak. Kebanyakan itu adalah membawa paradigma baru, pola pikir baru. Makanya mereka itu sangat menganggap aneh. Contoh di surah As-Saffat, surat ke-37 ya, surat As-Saffat ayatnya 35 dan 36. Jadi gampang ingat-ingatnya ya. Ayatnya 35 36, suratnya ke-37. Apa kata Allah di situ? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu, yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik ya. Mereka itu, orang-orang musyrik itu dulunya ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, keberatan semua, takabur, gengsi untuk mengucapkan itu. Kira-kira ini jamaah sekalian, apakah mengucapkan la ilaha illallah itu sulit untuk lisannya mereka yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab? Sulitkah? Semudah-mudahnya itu ya. Kayak antum suruh bilang siji loro telu papat limo, gampang membahasa ibu kita. Terus apa yang susah? Kenapa mereka nggak mau mengucapkan itu? Konsekuensinya berat. Makanya ini kita bisa fahami alasan mereka nggak mau itu dari lanjutan ayat ini. Apa kata Allah di ayat ke-36 ya. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Loh, kata mereka ini, masa kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita yang banyak ini, yang selama ini kita sembah-sembah, kita agung-agungkan, semuanya kita cancel dan kita hanya nyembah Allah saja. Masa kita harus tinggalkan nih semua Tuhan-Tuhan yang kita agungkan ini hanya dalam rangka mengikuti ucapan syair majnun, katanya penyair gila ini. Itu gelar barunya Rasulullah itu. Orang-orang musyrik langsung menggelari beliau dengan apa? Syair majnun. Padahal beliau bukan penyair, dan mereka tahu Al-Quran ini bukan syair. Dalam surah Yasin Allah mengatakan apa? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kami tidak pernah mengajari Muhammad itu untuk bersyair, dan syair juga nggak cocok buat dia. Tidak lain tidak bukan itu adalah peringatan dan Quran yang jelas, yang menjelaskan. Di surat Shad, surat keempat, surat ke-38, surat ke-38 ayat 4 dan 5, Allah mengatakan mirip dengan ini. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Ya, dan mereka menganggap aneh. Lihat ini, mereka itu menganggap aneh. Mereka ini siapa? Orang-orang musyrik juga yang dibahas. Silahkan baca dari awal surat, jelas konteksnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi. Bal ajibu, mereka itu menganggap ajaib. Siapa yang dianggap ajaib? An ja'ahum mundzirum minhum, ketika datang seorang pemberi peringatan padahal dari bangsa mereka sendiri. Apa peringatannya? Ya supaya meninggalkan syirik. Faqala al-kafirun, maka orang-orang yang kafir kepadanya ini mengatakan apa? Hadza sahirun kadzdzab, ini adalah penyihir dan pendusta. Dapat gelar baru lagi ya Rasulullah. Tadi udah digelarin apa? Syairun majnun, sekarang dapat lagi sahirun kadzdzab. Padahal dulu sebelum mendakwahkan tauhid apa julukannya? Al-Amin. Ja'al Amin, Ja'al Amin. Begitu mendakwahkan tauhid,
Sahir, kadzab, syair, majnun. Apa sih yang membuat mereka keberatan? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, loh, berarti dia ini maunya Tuhan-Tuhan yang banyak ini kita cancel semua, tinggal satu aja, Allah aja. Ini sesuatu yang aneh ya. Karena memang Nabi itu datang bawa yang aneh bagi orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman. Aneh, mereka nggak pernah percaya kalau ada kehidupan setelah kita mati. Nggak mungkin, kata mereka. Saking ingkarnya mereka kepada hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian itu, mereka berani bersumpah atas nama Allah lagi sumpahnya, subhanallah. Wa aqsamu billahi, undur, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Bunyinya apa? La yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan bangkitkan orang yang mati. Kok pede ya? Orang musyrik bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati. Subhanallah. Ya, saking anehnya ajaran disuruh percaya kepada adanya hari akhir. Kan termasuk rukun iman itu. Ya kan? Termasuk rukun iman, makanya sering digandeng iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Karena dua hal ini, iman kepada Allah yang dimaksudnya adalah kepada uluhiyahnya Allah, kepada Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Mereka tidak mengingkari Allah sebagai yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, enggak. Orang-orang musyrik itu, jamaah sekalian, tidak mengingkari Allah sebagai sang pencipta, sebagai yang memberi rezeki, yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, yang ngatur alam semesta. Mereka mengakui Allah itu yang melakukan, bukan berhala mereka ya. Jadi yang mereka keberatan itu terkait mengimani kalau hanya Allah yang boleh diibadahi, hanya Allah yang pantas diibadahi, yang lain-lain itu batil, tidak sah diibadahi. Ini yang mereka nggak terima. Yang kedua, di antara yang paling mereka tentang dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah iman kepada hari akhir. Jadi ini membuktikan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu sesuatu yang aneh, baru. Kita nggak pernah diajarin kayak gitu, tiba-tiba kita suruh percaya yang begitu-begitu. Kita sudah biasa melakukan begini-begini, tiba-tiba stop, nggak boleh. Nah, tapi tidak ada Islam tanpa itu. Dan tidak ada Islam tanpa pembuktian dengan sikap, jamaah. Makanya mereka itu keberatan kalau tidak konsekuen antara ucapan dengan sikap. Kalau cuma suruh ngucap selesai, siapa yang kesulitan untuk mengucap la ilaha illallah tapi tetap nyembah selain Allah, tetap nyembah Lata, Uzza dan lain-lain? Kalau cukup dengan begitu, selesai semua. Nggak akan ada orang musyrik, nggak akan ada orang kafir, nggak akan ada peperangan, perang Badar, perang Uhud dan lain-lain, itu nggak akan ada seandainya itu sudah dianggap cukup. Dan mereka tidak akan keberatan untuk masuk Islam. Mereka tuh keberatan karena mereka harus meninggalkan sesuatu yang sudah mereka warisi turun temurun ini loh. Dan mereka itu sebagaimana bangsa-bangsa lain, mereka itu sangat menghormati leluhurnya. Dan biasanya manusia itu begitu memang. Ya, karakter bawaan kita itu kita menghormati leluhur kita. Itu tidak salah 100%. Tapi juga nggak benar 100%. Loh, gimana maksudnya? Ya tergantung hal apa yang kita hormati dulu. Kalau secara naluri, ya itu wajar. Kita menghargai ayah kita, kakek kita, buyut kita, wajar itu. Tapi harusnya kita tidak menjadikan nenek moyang kita itu sebagai parameter kebenaran. Artinya apa, jamaah sekalian? Jangan apapun yang diajarkan oleh nenek moyang itu mesti benar, dan apapun yang menyelisih ajaran nenek moyang mesti salah, mesti batil. Jangan begitu cara berpikirnya, karena ini pola pikir jahiliyah.
Ini pola pikirnya orang-orang musyrik, persis kayak begini. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Contohnya di surah Az-Zukhruf, surat ke-43, mulai ayat 20 sampai 26. Bisa dibaca nanti ya. Di situ Allah menekankan orang-orang musyrik ketika disuruh untuk taubat, meninggalkan syiriknya dan menjadi orang yang bertauhid, mereka menyalahkan Allah. Ya, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kalau orang-orang musyrik itu nanti akan bilang begini, ketika kamu ajak mereka masuk Islam dan mereka nggak mau masuk Islam, mereka akan beralasan begini, seandainya Allah menghendaki kami nggak akan syirik, nenek moyang kami juga gak akan syirik. Pinter ya jawabnya ya. Jadi yang salah siapa ini? Seakan-akan yang salah Allah. Kenapa Allah gak takdirkan kami jadi orang muslim? Ya. Lau sya Allah ma asyrakna, kami gak akan musyrik, wala abauna, dan nenek moyang kami juga gak akan musyrik, kami gak akan berbuat begini-begini yang menyimpang-menyimpang itu. Apa kata Allah? Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim, demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan ajaran kebenaran yang datang kepada mereka. Itu lagu lama ya, itu udah klasik banget itu jawaban itu. Kadzalika kadzdzaba, dan itu ada bentuk pendustaan mereka terhadap kebenaran. Itu hanya ngeles saja itu. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana, sampai akhirnya hukuman kami menimpa mereka. Jadi Allah terima enggak alasan itu? Enggak diterima, karena orang-orang sebelum mereka beralasan dengan alasan yang sama dan Allah hukum mereka, dan mereka mati dalam keadaan diazab oleh Allah. Qul, katakan wahai Rasulullah, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, emang kalian punya ilmu pasti terkait hal ini? Tunjukkan kepada kami, keluarkan sini ilmu pasti kalian. Artinya kalian punya ilmu pasti bahwasanya Allah tidak menghendaki kalian untuk beriman selamanya? Ada ilmu pastinya dari Allah? Tidak ada. Terus ngapain sih mereka ini sebetulnya? Iyattabi'una illa dhann, mereka cuma mengikuti persangkaan-persangkaan. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun, kalian cuma nebak-nebak saja, ngira-ngira saja. Am atainahum kitaban, Allah mengajak mereka untuk harusnya kalau ingin beragama, punya keyakinan itu berdasarkan ilmu yang pasti. Kalau nggak ada ilmu yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kitab suci yang Allah turunkan. Am atainahum kitaban fahum bihi mustamsikun, ataukah kami turunkan sebelum ini ya, sebelum Nabi itu mendakwakan, ataukah kami pernah menurunkan kitab suci kepada mereka-mereka yang musyrik-musyrik ini, yang tertera dalam kitab suci itu bahwasanya mereka tidak dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang beriman, sehingga mereka berpegang teguh dengan teks kitab suci itu? Tidak ada kitab suci itu. Orang-orang musyrik Makkah itu nggak pernah dapat kitab suci, mereka ini bukan ahli kitab ya, nggak pernah ada ceritanya mereka itu berpegang dengan kitab suci yang Allah turunkan. Mereka nggak pernah dapat peringatan sebelum ini, nggak ada nabi yang diutus kepada mereka. Nah, sejatinya itu apa sih? Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah, mereka itu malah bilang, loh, kami kan sudah mendapati nenek moyang kami mengikuti suatu ajaran, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami ini mendapatkan hidayah dengan mengikuti jejak mereka.
Jadi taklid, ya, itulah konsep beragamanya orang-orang musyrik, orang-orang yang dikutuk oleh Allah, orang-orang yang diancam neraka oleh Allah. Cara beragamanya apa? Ikut ajaran leluhur. Itu aja dalilnya. Pokoknya leluhur saya ngajarin begini, saya akan pegang sampai mati. Mau benar mau salah, tidak ada urusan. Saya lanjutkan di ayat berikutnya. Qul awalau ji'tukum wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Allah kemudian mengingatkan nabinya, dan bahwasanya jawaban mereka ini juga jawaban klasik. Umat-umat yang sebelumnya juga begitu jawabannya. Subhanallah, ya. Demikian pula tidak pernah kami utus kepada suatu negeri seorang rasul pun sebelum mereka ini illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang bermewah-mewahan di antara mereka itu mengatakan begini, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami telah mendapati leluhur kami menjalankan suatu ajaran, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan setia meneladani ajaran yang mereka tinggalkan. Taklid bukan? Taklid, fanatik buta kan? Qul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Jawab wahai Rasulullah, bagaimana menurut kalian seandainya yang aku bawakan ini jelas lebih benar? Inilah petunjuk yang benar, lebih benar daripada apa yang kalian dapat di nenek moyang kalian. Tetap kalian nggak mau ikutin kebenaran ini. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Jawaban mereka, pokoknya kami kafir terhadap apa yang kamu ajarkan kepada kami. Pokoknya taklid buta lagi. Oleh karena itu benar kata sahabat Amr bin al-As, Nabi itu mengajari sesuatu yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya, menyuruh-nyuruh mereka untuk hanya meribadahi Allah dan melarang-larang mereka dari tradisi-tradisi praktek-praktek syirik yang itu sudah turun-temurun, sudah mendarah daging, membalung sungsum. Tapi sekali lagi, itulah hakikat dari ajaran, dari dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya awal-awal beliau berdakwah dimusuhi orang se-Mekah, kecuali hanya beberapa manusia saja yang mengimani beliau. Dan itu sudah menjadi kebiasaan para nabi. Kebanyakan umat itu tidak mempercayai nabi, banyakan yang mendustakan daripada yang mempercayai. Hatta Rasulullah SAW, kalau antum bandingkan antara umatnya Rasulullah yang beriman kepada beliau dengan yang tidak beriman, banyakan mana? Banyak yang nggak beriman. Artinya umat manusia yang menjadi medan dakwahnya Rasulullah sejak beliau diutus sampai hari kiamat nanti. Mukmin dengan kafirnya banyak mana? Banyak yang kafir. Sampai hari ini juga masih begitu. Jadi hakikat ini harusnya menjadikan kita meneliti lagi gitu loh. Apakah cara kita beragama ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Nah, kalau sesuai harus ada buktinya, harus ada istilahnya dalilnya, ya. Tapi kalau belum sesuai, ya mumpung ada kesempatan kita perbaiki sekarang. Karena nggak akan ada manfaatnya kita beralasan saya kan diajarinya begini ya Allah. Ya orang musyrik juga bilangnya begitu dulu, tapi nggak diterima alasannya sama Allah. Ya. Maka kita harus hati-hati. Tayyib. Jadi inti dari dakwahnya Rasulullah adalah apa yang sering dianggap aneh oleh banyak orang. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu tidak mengetahui. Kebanyakan orang itu tidak mengikuti kebenaran. Kebanyakan orang itu masih memperturutkan hawa nafsunya dan alasan-alasan yang sering dijumpai pada manusia pada umumnya. Semua itu, kita ini semua start lahir ke dunia ini itu sama status kita, jahil semua. Tidak ada yang lahir pintar. Ada yang lahir pintar? Angkat tangan. Tidak ada. Allah mengatakan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surat An-Nahl. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian
dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Itu mulainya kita semua dari situ. Lahir tidak tahu apa-apa. Kalau belajar jadi tahu. Kalau tidak belajar tetap tidak tahu apa-apa. Atau dia belajar ini nggak belajar yang ini, dia taunya yang ini. Yang ini dia nggak tahu apa-apa, jahil, sama. Nah, kebanyakan orang itu belajar apa nggak belajar tentang hal-hal yang sangat penting yang menentukan nasib mereka ini. Kebanyakan orang itu belajarnya sambil lalu, tidak menganggap penting untuk mempelajari hal-hal yang sebetulnya merupakan tugas utama mereka. Sehingga kebanyakan orang itu adalah jahil terhadap ajaran terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu la ilaha illallah. Ya, dan apa yang harus menjadi konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah ini. Kebanyakan orang tidak tahu tentang ini, sehingga mereka menganggap aneh. Mereka menganggap ini ajaran dari mana ini? Ajaran baru ya? Iya, baru Anda tahu. Ya, bukan ajaran baru, iya, Anda baru tahu gitu loh. Ajaran sudah lama ini. Sejak Nabi diutus beliau ngajarinya ini, nggak ada yang lain. Fokusnya di situ. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah hakikat dakwahnya Rasulullah. Memang berat merubah kebiasaan, tapi sekali lagi kesempurnaan Islam kita ada di situ. Ya, ada di situ. Taib. Insyaallah bisa dipahami ya. Saya tidak ingin berpanjang lebar, karena yang penting itu kita memahami dan mengingat-ingat dua kalimat utama tadi itu. Apa tadi yang pertama Bapak Ibu? Lupa. Wah, ini bahaya ini. Cuma tak asuhnya dua kalimat aja lupa ya. Yang pertama apa tadi? Hakikat dakwah Rasulullah pertama, mengajarkan sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh mereka maupun leluhur mereka, dan melarang mereka dari sesuatu yang sudah menjadi tradisi turun-temurun mereka. Nah, saya lanjut hadisnya ya. Sekarang saya lanjut ceritanya. Ceritanya belum titik tadi. Apa yang sikap apa kira-kira yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fakadzabnahu. Ini Amr bin al-As radhiyallahu anhu mengisahkan orang-orang Quraisy. Ketika awal-awal diajarin yang aneh-aneh tadi sama Rasulullah dan disuruh meninggalkan kebiasaan mereka, fakadzabna, ya otomatislah kami mendustakan dia, nggak mau mengakui dia sebagai Rasul, ajarannya aneh. Waradadna alaihi baqalatah, kami tolak itu ajaran dia, nggak mau kami ngikutin ajarannya itu. Hatta kharaja ilaihi qaumun min ghairina, sampai akhirnya beliau ini, Rasulullah ini, didatangi oleh kaum lain bukan dari kaum kami. Yang dimaksud adalah orang-orang Ansar. Apa kata orang-orang Ansar? Nu'minu bik, nahnu nusaddiquka wa nu'minu bik wa nattabi'uk wa nuqatilu man qatalak. Kami membenarkanmu, mengimanimu, mengikutimu, dan siap berperang dengan siapapun yang menentangmu. Itu salah satu poin dari bai'ah Aqabahnya orang-orang Ansar sebelum akhirnya Nabi hijrah. Apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian? Fa kharaja ilaihim, maka Nabi pun bergabung dengan kaum yang lain ini, yang bukan orang-orang Quraisy, orang-orang Ansar ini. Wa kharajna ilaihi, lalu kami datengin ini. Maksud ini kami datengin dengan pasukan kami di Badar, di Uhud, di perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Ada pengerahan pasukan dari pihaknya orang-orang Quraisy untuk melawan Rasulullah Muhammad SAW. Faqatalana wa dhahara alaina, kami perangi dia, dia yang melawan kami dan mengalahkan kami ternyata. Wa ghalabana, dia mengalahkan kami. Wa tanawala man yalihi minal arab faqatalahum, setelah mengalahkan kami
bangsa-bangsa Arab, suku-suku kabilah-kabilah Arab yang lain pun satu persatu dia taklukkan. Hatta zahara alaihim, sampai akhirnya semuanya ditundukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau ya'lamu man wara'i minal Arab ma antum fihi minal 'aish lam yabqa ahadun illa ja'akum. Seandainya orang-orang Arab yang di belakang saya ini, katanya Amr bin al-As, tahu betapa nikmatnya kehidupan kalian, maka tidak ada yang mau ketinggalan. Semuanya bakal berangkat ingin perang. Mereka sudah terlalu lama sengsara, mereka ingin mencicipi kenikmatan hidup kalian, katanya. Nggak akan ada yang tersisa nanti, semuanya bakal berangkat. Mereka ingin menikmati apa yang kalian nikmati ini. Hatta yashrakakum fima antum fihi minal 'aish. Ketika mendengar jawaban Amr bin al-As ini kan shock terapi ini, menggertak, ketawa ini orang, fadhahik. Si pembesarnya Alexandria ini ketawa, fadhahika wa qala inna rasulakum qad sadaq. Kalian tuh bener loh. Ini orang Nasrani ini bilang, Rasul kalian itu ngajarin kalian hal-hal yang aneh-aneh itu, yang kalian ingkari, dan melarang kalian dari kebiasaan dan tradisi kalian, itu bener tuh, katanya. Dia ini ahli kitab. Emang nabi-nabi itu semuanya kayak gitu. Dilanjut sama dia, qad ja'atna rusuluna bimithli alladhi ja'a bihi rasulukum. Subhanallah. Dulu rasul-rasul yang diutus kepada kami ini, mereka membawa ajaran persis seperti yang dibawa oleh rasul kalian itu, ya. Wa musaddiqan bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa anzalna al kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Qur'an itu yang diajarkan oleh Nabi itu membenarkan ajaran-ajaran yang pernah turun sebelumnya. Jadi mengkonfirmasi, istilahnya begitu. Sehingga apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu sinkron pada pokok masalahnya, pada tauhidnya, tentang hal-hal yang wajib diimani, itu sinkron sama dengan apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil sebelum diotak-atik oleh mereka tentunya. Qad ja'atna rusuluna, rasul-rasul yang diutus kepada kami itu dulu membawa ajaran persis yang diajarkan oleh rasul kalian. Fakunna alaihi hatta dhaharat fina mulukun. Kami pun setia mengikuti ajaran para rasul itu awalnya, katanya. Hatta dhaharat fina muluk, sampai pada suatu ketika muncul raja-raja di tengah-tengah kami, para penguasa, pemimpin, raja di tengah-tengah kami ini. Faja'alu ya'maluna bi ahwa'ihim wa yatrukuna amral anbiya. Mereka mulai bertindak sesuai selera mereka, sesuai hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan ajarannya Nabi lagi. Dan mereka mulai meninggalkan ajarannya para nabi tersebut. Fa in antum akhadtum, nah ini sekarang dinasehati, ini Amr bin al-As ini dinasehati sama si pembesar Romawi ini. Fa in antum akhadtum bi amri nabiyikum, kalau kalian tetap setia mengikuti ajaran nabi kalian, lam yuqatilkum ahadun illa ghalabtumuh, siapapun yang akan melawan kalian pasti akan kalah, akan kalian kalahkan. Siapapun yang memerangi kalian, kalahkan dia. Walam yusyarikkum ahadun illa dhahartum alaih, siapapun yang berusaha menyaingi kalian, kalian akan taklukkan. Syaratnya apa tadi? In antum akhadtum bi amri nabiyikum, kalau kalian mau berpegang teguh dengan ajaran nabi kalian. Siapapun yang melawan kalian, kalah. Siapapun yang akan menyaingi kalian, takluk. Fa idza fa'altum mithla alladhi fa'alna,
Tapi kalau kalian ikut-ikutan kita, ya, tiru-tiru kita nih, lebih memperturutkan hawa nafsu, meninggalkan ajaran Nabi kalian, wa amiltum mithlal-ladzi 'amilu bi ahwaihim, dan kalian berbuat seperti orang-orang yang mengikuti seleranya masing-masing, mengikuti keinginan pribadinya alias hawa nafsunya, fa khalli bainana wa bainakum, ya ayo kita perang aja yo. Ya. Ayo kita perang aja kalau gitu. Lastum lam takunu aktsara 'adadan minna wala ashadda minna quwwah. Toh kalian jumlah pasukannya enggak lebih banyak daripada kami, dan kekuatan istilahnya apa? Persenjataan kalian, alutsista kalian juga enggak lebih hebat daripada kami kok. Ayo kita perang aja. Kami akan pede untuk mengalahkan kalian. Karena mereka tahu kunci kemenangan kaum muslimin itu bukan pada kekuatan persenjataan, bukan juga pada jumlah personel, tapi kunci kemenangannya adalah apa? Karena loyalitasnya kaum muslimin kepada Islam, karena mereka memperjuangkan dinullah. In tansurullaha yansurkum. Ya. Kalau cuma jumlah pasukan, dari dulu pasukannya Rasulullah itu lebih sedikit daripada musuhnya. Dari dulu perang Badar 300 sekian belas, lawannya 1000. Perang Uhud awalnya 1000 berangkat, tengah jalan 300 balik, tinggal 700. Munafikin nggak jadi perang kan? 700, lawannya 3000, 4 kali lipat lebih. Dan perang-perang yang lain, nggak pernah kita ini menaklukkan musuh semata-mata karena pasukan kita lebih besar. Justru ketika ada orang yang membanggakan jumlah pasukannya, di putaran pertama terpukul dulu. Di perang apa itu? Perang Hunain. Allah mengingatkan kan, wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Ingat tuh hari perang Hunain, ketika kalian merasakan pede, merasa takjub dengan besarnya jumlah pasukan kalian, sampai ada yang nyeletuk, lan nughlabal yauma an qillah, kita tidak akan kalah karena pasukan yang sedikit. 12.000 pasukannya. Wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, ternyata enggak ada manfaatnya untuk jumlah pasukan yang banyak. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang lapang terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, sampai kalian lari pontang-panting, tunggang langgang, terbirit-birit meninggalkan medan pertempuran. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasul, baru kemudian Allah menurunkan rasa tenang kepada Rasulnya. Mulai dipanggil lagi mereka, ayo berkumpul, ayo berkumpul. Tapi di pukulan pertama ini mereka kocar-kacir karena mereka menyombongkan jumlah pasukan, dan mereka ini sahabat loh, apalagi yang bukan sahabat. Ya, jadi kalau kunci kemenangan ini sudah jelas seperti itu, musuh tidak akan takut melawan muslimin yang tidak paham Islam, karena mereka pasti akan menang. Musuhnya pasti akan menang, ya. Tidak akan pernah takut walaupun jumlah musliminnya berkali-kali lipat, kalau mereka tidak berpegang dengan ajaran Nabi, ya. Tidak akan takut, tidak akan pernah menjadi ancaman serius. Jadi ini kesaksian dari orang yang mengerti bagaimana hakikat dakwahnya Rasulullah SAW, sebagaimana hakikat dakwahnya para nabi pada umumnya itu sama, ya. Din mereka itu usulnya sama, ajaran pokoknya sama, cuman syariatnya aja yang ada perubahan, ahkamnya, aturan-aturan ibadahnya ada penambahan, ada mungkin ada penyesuaian, tapi ajaran imannya sama. Semuanya mengajarkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat gitu. Taib, itu barangkali jamaah sekalian hal terpenting yang bisa ana sampaikan pada kajian kali ini. Apa ada yang kurang jelas, barangkali ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Nah, silakan. Kajian malam ini dikatakan bahwa orang-orang musyrik itu belum pernah mendapatkan risalah, ajaran-ajaran kitab-kitab dari kitab terdahulu.
bukankah Nabiullah Ismail alaihissalam hidup di Makkah? Iya. Iya, cuman kan terpautnya sudah jauh sekali antara Ismail dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ada berapa 25 mungkin, lebih dari 25 generasi ya. Nasab Nabi SAW yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah itu antum bisa hitung ya. Muhammadnya jangan dihitung, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib. Sudah 10 nih. Tambah lagi ya, bin Fihr, bin Malik, ibn Nadhr, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudhar, ibn Nizar, ibn Ma'ad 20, ibn Adnan 21. Adnan ini ke atasnya ada perselisihan, tapi mereka sepakat ini masih keturunannya Ismail. 21 generasi. 21 generasi masih ingat ajarannya, udah hilang total sudah berganti, sudah ketimbun macam-macam. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel itu Nabi itu silih berganti datang kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, kanat Banu Israel tasusuhum al-anbiya. Bani Israel itu senantiasa dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Nabi ini meninggal digantikan oleh nabi berikutnya. Makanya orang-orang Yahudi itu menunggu-nunggu kapan diutusnya nabi terakhir yang sudah disebutkan dalam kitab suci mereka. Cuma mereka nggak ngira ternyata bukan dari bangsa Yahudi. Dan Allah SWT menjelaskan bahwasanya orang-orang Quraisy itu tidak pernah diutus kepada mereka. Di surat As-Sajdah itu ya. Hamim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Jelas kan? Litunzira qauman, dengan Al-Quran ini supaya engkau beri peringatan kepada suatu kaum yang ma atahum min nadhirin min qablik. Sebelummu tidak ada seorang pun pemberi peringatan, maksudnya Rasul, yang datang kepada mereka. Jadi orang-orang Quraisy itu bukan mereka orang yang menganut ajaran yang agama samawi, enggak. Ajaran mereka ini sudah tercampur syirik secara udah berabad-abad lamanya. Lain dengan Bani Israel ya, enggak lama gitu, jaraknya enggak lama. Jadi Nabi ini meninggal dilanjut lagi sehingga masih ada refreshing. Kalau ini sudah lama sekali terpautnya. Nah Waalaikumsalam. Kita itu umat Islam yang ada di Indonesia sejak tahun 45 merdeka sampai sekarang belum pernah menang sama sekali. Memelototkan Islam selalu gagal dan gagal. Dan yang paling sedih justru malah yang menghalangi saat Islam landing di Indonesia malah justru bukan dari orang-orang kafir, walaupun ada orang kafir, tapi ternyata malah orang-orang Islam sendiri. Terus kita ini belum pernah menang. Pada Islam pada zaman Nabi menang, di Turki pernah menang. Di Indonesia ini kita sejak tahun 45 sampai 2023 mengangkat orang Islam aja susah untuk jadi pemimpin, gak pernah menang. Tolong diminta kita berdoa bersama-sama, moga-moga tahun 2024 kita dapat pemimpin Islam yang sayang sama orang Islam. Amin. Karena zaman Soekarno nggak ada
sampai zaman Jokowi ini saya belum pernah merasakan presiden yang sayang sama umat Islam. Selalu dianiaya terus dan terbunuh terus. Itu sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya kita mesti dudukkan dulu nih. Sebetulnya hakikat menang dan kalah itu apa sih? Apakah menang itu artinya harus berkuasa? Apakah menang itu artinya harus memimpin? Harus mendominasi? Atau apa sebetulnya kemenangan itu? Karena tergantung definisi kita itu sendiri. Kalau kita mengatakan menang itu ya harus berkuasa, ya berarti nanti bisa disimpulkan kita ini menang apa kalah gitu. Tapi kalau kita mendefinisikan kemenangan itu sebagaimana yang sesuai dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, menang itu artinya antum mempertahankan akidah antum sampai mati. Dah, selesai. Mau matinya dibunuh, dicincang sama musuhnya, mau matinya diinjek-injek, mau matinya dibakar, ya, jangankan kita, Nabi aja banyak yang dibunuh sama musuhnya, ya. Bani Israel itu jamaah terkenal bangsa pembunuh para nabi. Allah yang bilang itu, wa qatlihimul anbiya, kebiasaan mereka membunuh para nabi. Nabi dibunuh, nabinya menang apa kalah? Ayo, kalah. Kalau kalah berarti tidak ada pahlawan di republik ini. Jangan ngaku-ngaku kita punya pahlawan ya, karena semua pahlawan kita sudah almarhum. Ya, kebanyakan pahlawan tuh mati di tangan siapa? Penjajah, tangan musuh. Kenapa dianggap pahlawan? Jadi definisi menang dan kalah itu kita masih luruskan dulu. Kita ini semuanya bakal mati, betul nggak? Musuh kita juga bakal mati. Kita bisa sakit, musuh kita juga bisa sakit. Yang namanya menang itu diketahui di awal pertandingan, di tengah pertandingan, atau di akhir pertandingan. Ayo jawab. Sepakat nggak? Sepakat. Ya, misalnya nih pertandingan bola nih. Di sini nggak ada yang favorit bola, anda tahu. Tempat lain. Wah, babak pertama kesebelasan A mencetak 5 gol, B masih 0. Ya, tersisa 30 menit masih 5-0. Sudah bisa dipastikan A yang menang? Belum. Kapan bisa dipastikan A menang? Kalau dia masih menang sampai peluit panjang berbunyi. Ya, peluit panjang ya biasanya ya. Oh iya, ternyata 5-5. Oh, enggak menang berarti. Seri. Adu penalti dulu. Ya toh. Oh, ternyata 5-4. Nah, siapa yang 4 itu yang kalah. Yang 5 yang menang. Nah, pertanyaannya, pertandingan kita dengan orang kafir sudah selesai? Belum. Kapan selesainya? Kiamat. Tenang aja, belum kalah. Ya memang begitu. Allah sendiri yang bilang kan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan. Ayat ini didahului oleh ayat in takunu ta'lamun. Kalau kalian itu kesakitan, luka, kena sabetan pedang, panah nancep, tusukan tombak, ya dulu, sekarang mungkin kena pecahan granat, ya bekas peluru, luka bakar dan semisalnya, fa innahum ya'lamun. Mereka juga kesakitan juga. Emang kalau mereka dibakar nggak kepanasan musuh tuh? Ya ditembak kebal. Biasanya orang kita kan yang suka begitu kan. Tapi kenapa Belanda bisa 350 tahun gitu jajah ya? Enggak dipakai itu ilmunya dukun-dukun, ilmu kebalnya itu. Kenapa? Karena setannya nggak mau nolong sohibnya, kok ditolongnya. Ya. Belanda tuh sohibnya setan.
Ya, Jepang itu juga sohibnya setan, nggak mau dia dipakai untuk ngelawan sohibnya sendiri, nggak laku dia. Jadi mereka juga kesakitan sama. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya. Kalian mendapatkan, kalian punya harapan sama Allah, mereka nggak punya harapan apa-apa. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pokoknya kami pergilirkan hari-hari itu. Kalau kita ngelihat drama nih, ngelihat film action, biasanya lakon menangnya awal apa carry jemaah? Carry menangnya. Nggak apa-apa, bonyok dulu di awal. Oh biasa, nek di awal sudah menang, nggak seru. Nggak usah nonton pertandingan, buat apa itu udah menang? Ya, ronde pertama jebok KO, wah nggak seru itu. Yang seru tuh kalau bonyok, wah masih bangun lagi dia. Tinju lagi kayak di film-film itu kan seru itu. Tapi yang jelas sampai pertandingan selesai baru kita bisa pastikan siapa menang siapa kalah ya. Selagi masih ada orang yang muslim di bumi ini berarti Islam belum tamat ya. Kalau manusianya mati ya memang kita semuanya mati, yang kafir juga mati. Emang itu yang bunuh dulu masih hidup sampai sekarang, mati juga dia gitu loh. Tapi kan akidahnya nggak mati ya, akidahnya terus ada, berkembang lagi. Taib Indonesia nggak pernah kalah. Emang Islam cuma di Indonesia Pak Bu? Enggak kan, Islam berkembang juga di tempat lain. Jadi jangan melihat hanya dari satu daerah, satu skup atau satu masa ya, lihat secara keseluruhan. Alhamdulillah mungkin di Indonesia belum, tapi jangan dilihat dari politik saja, jangan. Dari sisi lain kita banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dong. Kita nggak terlibat perang sebagaimana negara-negara di Timur Tengah sana. Ya. Di Sudan masih perang, di Yaman perang, di Suriah perang, ya. Libya perang. Alhamdulillah negara kita aman, damai. Ini nikmat luar biasa ini. Ya, dakwah lancar, kajian alhamdulillah. Di negara-negara sana tuh boro-boro tuh bisa ngumpul kayak gini. Jumatan saja orang harus taruh nyawa. Betul. Jadi jangan kita hanya melihat pada satu sisi. Kalau kita masih belum mencapai itu ada syarat-syarat yang belum kita penuhi. Karena yang namanya kemenangan itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya kita harus memperjuangkan dinullah. Mulai dari diri kita dulu sendiri. Ya, tegakkan dulu tauhid di diri kita masing-masing. Mustahil Allah akan tolong kita kalau kita masih nyerempet sama kemusyrikan ya. Kemudian kita harus menjauhi maksiat karena maksiat itu bisa menyebabkan terhalangnya kemenangan. Perang Uhud tuh apa yang menyebabkan Nabi sampai terluka, patah gigi serinya, Sayyidina Hamzah terbunuh dan 70 sahabat lainnya ikut gugur karena maksiat terhadap perintahnya Nabi. Pasukan pemanah, jangan tinggalkan posisi kalian apapun yang terjadi. Mereka 40 dari mereka tidak menjalankan perintahnya Rasulullah, wasiatnya Rasulullah. Yang 10 masih bertahan, yang 40 turun ngumpulkan apa? Ghanimah. Ternyata datang pasukannya Khalid bin Walid menyerang mereka, mereka gugur yang 40, yang 10 sisanya juga dibunuh. Akhirnya terbuka itu akses untuk menyerang bagian belakangnya Rasulullah. Tambah 20 lagi yang syahid, 70 orang. Hampir aja Nabi itu terbunuh karena sudah luka kepalanya dan patah gigi serinya di perang Uhud. Ya, jadi maksiat aja bisa menyebabkan pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah mengalami kerugian seperti itu, apalagi pasukan-pasukan yang lain gitu loh. Mereka membanggakan jumlah pasukan aja ditegur sama Allah di perang Hunain. Itu kan pasukan yang dipimpin Rasulullah juga itu. Lari kocar kacir. Lah apalagi kalau sekarang. Artinya masih banyak sekali faktor-faktor yang belum kita. Itu salahnya kita. Salahnya kita. Lama ya Ustadz? Ya nggak apa-apa lama. Yang penting antum di atas jalur. Mati di tengah jalan yang penting jalurnya bener. Kita juga bakal mati kok. Ya.
Bukan berarti kalau Islam itu menang terus antum nggak mati. Boleh jadi hari ini pengumuman, besok mati juga antum, sama mati. Yang penting itu bukan kita matinya kapan, siapa yang menang, bukan, tapi kita mati dalam keadaan apa. Ya. Makanya definisi kemenangan adalah ketika kita berhasil mempertahankan akidah kebenaran ini, walaupun kita dibunuh oleh musuhnya. Makanya sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, ketika dia ditawan oleh musuhnya, terus dia ditawari, menurutmu bagaimana kalau saya bebaskan kamu, tapi sebagai gantinya Muhammad yang saya bunuh buat nebus nyawamu, katanya. Apa katanya Khubayb bin Adi? Jangankan kau bunuh, kukunya copot satu aja saya nggak terima. Maka akhirnya dibunuhlah. Ketika tombak itu ditikamkan ke Khubayb, apa katanya? Fustu wa rabbil Ka'bah, fustu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah aku beruntung, demi Allah aku beruntung, karena dia mati dalam keadaan syahid. Ya. Orang yang mati dalam mempertahankan prinsip itu menang. Qul hal tarabbasuna bina illa al-husnayain. Katakan, bukankah kalian, oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kalian tuh hanya menunggu-nunggu kami mendapatkan salah satu dari dua kebaikan terbesar. Maksudnya kebaikan terbesar itu salah satunya apa? Imma menang atau mati syahid. Ya, mati ya harus mati. Nggak ada yang nggak mati kan? Tetap kita ini wajib mati gitu loh. Suka nggak suka, kita wajib mati suatu saat. Yang penting itu adalah kita mati dalam keadaan apa? Gitu lah. Kalau kita mati dalam keadaan mempertahankan dinullah, artinya kita sebagai muslim tidak masuk dalam syirik dan yang semisalnya, kita menang. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk liya'buduni ay liyuwahiduni, kata Ibnu Katsir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya liyuwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup ya insyaallah. Cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.